Mabuk pelaku pelecehan seorang wanita penumpang kereta di Masa. Beraksi di 3 musola maling kotak amal ditangkap. Konsumsi tramadol, pencuri motor terpergok korban. Berdiri di trotoar, labak hewan kurban ditertibkan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewa Manik selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, diduga dalam keadaan mabuk berat, seorang pemuda nekat melakukan aksi pelecehan seksual terhadap sejumlah wanita penumpang kereta. Seorang pria bertelanjang dada babak belur dihajar warga di stasiun Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Pria pelaku pelecehan seksual ini tak berkutik saat dibekuk petugas security stasiun Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk itu diamankan paksa setelah sebelumnya menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku terhadap sejumlah penumpang wanita kereta komuter lain. Para korban yang baru saja keluar dari stasiun langsung dipeluk, dicium, dan diraba di bagian dada. Akibatnya para korban lari ketakutan sambil menjerit yang memancing kemarahan sejumlah warga. Ini seperti pelecehan seksual sih Pak. Dia soalnya peluk penumpang yang mau nyebrang. Sama dia dipeluk langsung dicium. Langsung dicium? Iya. Jalan nanti loncat ke pagar. Jadi penumpang perempuan yang tadi turun dari kereta itu payudaranya dipencet-pencet sama dia. Orang kabur jadinya. Terus mabuk atau gimana Bang tadi Bang? Sebenarnya karena mabuk sih. Nah terus tempat dipukulin atau gimana? Langsung diamanin atau gimana tadi? Diamanin tadi. Tapi ada beberapa orang yang mukul dia juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Menteng. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian kotak amal yang terjadi di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan berhasil ditangkap. Seorang pria berinisial AK diamankan warga usai terpergok mencuri uang kotak amal di salah satu musola. Pemirsa, diduga pelaku juga beraksi di sejumlah musola lain dengan modus pura-pura menunaikan sholat. Seorang pria berinisial AK terekam kamera pengawas atau CCTV saat melakukan aksi pencurian kotak amal di sebuah musola di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksinya yang tertangkap basah dan menjadi bulan-bulanan warga hingga akhirnya diamankan tim Reskrim Polsek Pesanggerahan. Menurut pihak kepolisian, pelaku melakukan pencurian kotak amal di musola Asyukur yang terjadi pada Senin 18 Mei 2026 sore. Pelaku beraksi dengan modus melakukan sholat asar di lokasi karena lokasi terbilang sepi. Pelaku membongkar kotak amal lalu mengambil uang di dalamnya sebesar Rp750.000. Dari hasil pengembangan, diduga pelaku telah beraksi di sejumlah lokasi lain dengan target kotak amal yang berada di musola, di antaranya di Musola Nurul Fajri, Petukangan Selatan, dan Musola Nurul Hikmah, Petukangan Utara. Jadi perhatian bahwa tindak pidana pencurian ini barang yang diambil adalah berupa kotak amal. Kotak amal yang berada di Musola Asyukur, Gang Haji Liun, Petukangan Utara, wilayah hukum Polsek Pesanggerahan. Kemudian setelah pelaku kita amankan, ini kan masuk wilayah Pesanggerahan dan kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan. Terkait itu, setelah kejadian dikembangkan dari pengakuan si pelaku ini, terdapat beberapa tempat kejadian lain yang lokasinya kejadian juga sama-sama musola. Petugas mengamankan sejumlah anak kunci yang dipakai pelaku membuka kotak amal. Petugas imbau agar pengurus masjid dan musola meningkatkan kewaspadaan, terutama pada jam-jam sepi menjelang petang. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga dalam pengaruh obat terlarang jenis tramadol, pencuri sepeda motor tertangkap korban saat mencongkel kunci kontak sepeda motor sport yang terparkir di halaman kedai kopi di Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat 22 Mei 2026 dini hari.
Inilah rekaman kamera pengawas salah satu kedai kopi di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat. Seorang pelaku curanmor tertangkap basah mencongkel kunci kontak sepeda motor sport yang terparkir di halaman kedai. Pemilik motor yang memergoki pelaku sempat terlibat perkelahian yang memancing emosi warga di sekitar untuk membantu korban. Alhasil pelaku menjadi sasaran amuk massa hingga babak belur. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Jakarta Barat guna dilakukan pemeriksaan. Kandir Resmob Polres Metro Jakarta Barat AKP George Ruben mengatakan pelaku sudah 10 kali melakukan aksi curanmor di wilayah Jakarta. Selain itu, pelaku juga kerap menggunakan obat-obatan terlarang sebelum melakukan aksinya. Petugas kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap satu rekan pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Kami telah melakukan pengamanan terhadap satu orang pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kemanggisan, Jakarta Barat. Pelaku yang berinisial DP itu melakukan aksinya pencurian kendaraan bermotor itu bersama satu orang temannya. Pada saat melakukan aksi tersebut, pelaku sempat dipergok oleh pemilik, sehingga pada saat dilakukan setelah melakukan aksinya sempat digebukin hakimi sama massa. Demikian. Kemudian ini dalam aksinya sendiri, dia sudah berapa kali melakukan aksi di wilayah Jakarta Barat? Menurut pengakuan tersebut, hasil penyidikan dari kami, itu pelaku itu sudah sekitar lebih dari 10 kali melakukan aksi pencurian kendaraan motor di wilayah Jakarta, bukan hanya di wilayah Jakarta Barat, namun di semua wilayah Jakarta ya. Selain pelaku, polisi juga turut mengamankan satu unit kunci letter T yang digunakan pelaku untuk mencongkel kunci motor incarannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 447 KUHP tentang pencurian kendaraan bermotor dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi, 1 dari 3 pelaku begal yang membacok tubuh seorang korban ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Pemirsa, pelaku tidak berkutik saat ditangkap di tempat tongkrongannya. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang yang sedang patroli KRYD di kawasan Kelurahan 14 Ulu Palembang menangkap 1 dari 3 terduga pelaku begal yang membacok korbannya. Pelaku ditangkap setelah berusaha kabur saat kedapatan petugas tengah menongkrong bersama sejumlah temannya. Setelah dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, diketahui MD adalah salah satu dari 3 pelaku pembegalan terhadap Randy Yuda Marentino, warga desa Betung Abab, Kabupaten Panungkal Abab, Lematang Ilir, Pali, Sumatera Selatan. Korban mengalami luka bacok di bagian pundak kiri yang juga dilakukan oleh pelaku FK, sedangkan motor dibawa kabur oleh pelaku MN. Saat pembegalan, korban berusaha menarik motornya sembari menjerit minta tolong. Warga sekitar mulai berdatangan, membuat ketiga pelaku melarikan diri dan juga gagal membawa kabur motor korban. Aksi begal ini dipicu rasa kesal salah satu pelaku terhadap korban karena sering pulang subuh saat mengapel di lingkungannya. Ketiga tersangka yang kali ini kami amankan, inisial DN, yang 2 lagi DPO, inisial MN dan FK. Dengan kronologis, tersangka FK merasa risih dengan kedatangan korban yang sering mendatangi rumah pacarnya dan pulang hingga larut malam sampai jam 3 subuh. Jadi ditegur. Tapi di balik itu mereka sudah sepakat bertiga akan mengambil kendaraan dengan cara membacok. Sesaat setelah kejadian, si korban dibacok di bahu sebelah kiri, lalu terjatuh. Namun inisial MN pada saat itu membawa motor pergi, masih sempat dikejar oleh korban dengan memegang bagian belakang kendaraan sambil menjerit minta tolong. Setelah itu warga datang untuk menolong, namun ketiga tersangka dapat melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini diamankan di Polsek Seberang Ulu 2 Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Sedangkan 2 pelaku lain masih dalam pencarian polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV terjadi di Jalan Tarunajaya, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis 21 Mei 2026 pagi. Pemirsa, pelaku yang juga berjumlah 2 orang ini terekam kamera CCTV
saat memasuki gerbang rumah kos dalam keadaan sepi. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jalan Tarunajaya, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Satu unit sepeda motor milik penghuni kos raib setelah dibawa lari pencuri saat lingkungan sedang sepi. Menurut keterangan warga dalam rekaman CCTV di lokasi, pelaku yang berjumlah 2 orang beraksi sekitar pukul 5:43 menit hingga 5:44 menit pagi. Dan pemilik motor baru mengetahui kendaraannya hilang saat hendak berangkat kerja sekitar pukul 7 pagi. Korban yang panik kemudian melaporkan kejadian kepada pemilik kos. Jelasin Bang, kejadiannya gimana Bang? Jadi kronologinya dari jam 5 pukul 05.44 itu terjadinya kehilangan motor. Jadi waktunya sangat singkat sampai detik 05.45. Jadi itu kejadiannya di pagi hari karena situasi sangat kosong dan tidak ada sama sekali orang. Jadi yang kedua, orangnya itu yang pemilik motor itu mau masuk kerja sekitaran jam 7. Nah, dia turun tidak ada motornya, langsung melapor ke pemilik kosan bahwa motornya itu telah kehilangan. Jadi alhasil ya dilihat CCTV, ternyata benar pukul 05.43 telah terjadi kehilangan motor, dan pukul 05.44 itu telah dibawa motornya. Untuk pagar sendiri itu tadinya itu kekunci apa gimana? Itu tadinya tertutup rapat. Untuk pelakunya sendiri berapa orang Bang? Pelakunya 2 orang, yang pertama anak muda, yang kedua yang bawa motor itu orang tua. Kalau dari daerah sini tuh kejadian kayak gini tuh sering apa rawan atau gimana Bang? Kalau daerah sini dibilang sih termasuk rapat dan berbagai macam ada. Kalau kasus curian motor ini udah berapa kali Bang? Kalau di sini, di tempat ini udah 2 kali, tapi di tempat daerah lain mungkin bisa lebih dari 2 kali. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku curanmor. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian 2 unit sepeda gunung terjadi di sebuah rumah warga di Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 2 orang membawa lari 2 sepeda gunung dengan cara memanjat pagar rumah korban. Aksi pencurian 2 unit sepeda gunung terjadi di perumahan Pesona Gading, Cibitung 1, Desa Wanajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, 2 pelaku datang dari arah jalan lingkungan sekitar pukul 3.16 waktu Indonesia Barat saat kondisi perumahan sedang sepi dan sebagian besar warga tertidur lelap. Kedua pelaku kemudian masuk ke area rumah korban mengincar 2 sepeda yang terparkir di lokasi. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, pelaku berhasil membawa kabur 2 unit sepeda sekaligus. Usai mengambil sepeda, pelaku langsung melarikan diri melalui jalur yang sama saat datang aksi keduanya berlangsung cepat, kurang dari 5 menit. Korban baru menyadari 2 sepeda miliknya hilang pada pagi hari sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat saat hendak digunakan untuk berolahraga. Menurut korban, dari hasil pengecekan, pelaku pencurian dilakukan oleh 2 orang yang diduga bukan warga sekitar. Ini sepeda Polygon 2 unit ya. Polygon primer 4 sama Polygon primer 5. Itu gimana Pak? Waktu kejadian itu Bapak tahunya gimana? Terus dari CCTV kan udah viral nih Pak. Ya. Itu dari mana dia datang terus bawa ininya kemana gitu? Kalau malingnya kan dari sono itu. Dari sono. Sini kan ya. Ambil di sini terus kaburnya ke sono lagi. Cuman saya tahunya itu pagi hari itu. Saya kan masuk sore itu. Ya, saya masuk sore pulang malam. Sebenarnya saya jam 2-an itu belum tidur Pak. Cuman kalau pas kejadian saya udah posisi udah tidur nyenyak lah. Nah, saya tahunya paginya mau sebenarnya kita mau biasa lah jam 8 kan kita sepedaan gitu kan. Kok nggak ada ininya kok nggak ada sepedanya gitu kan. Saya tanya ke orang rumah gitu, ada yang pakai nggak? Ternyata nggak ada yang pakai kan. Ya udah akhirnya saya ke konsultasi ke keamanan RT gitu loh. Keamanan RT terus buka CCTV, ya itu baru ternyata kejadiannya jam 3 itu gitu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 7 juta. Saat ini korban masih berkoordinasi dengan pihak keamanan lingkungan terkait dengan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan membuat laporan ke kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus penipuan online berkedok aplikasi pembayaran yang melibatkan WNA jaringan Tiongkok. Pemirsa, dari pengungkapan ini 4 warga negara asing asal Tiongkok diamankan petugas. 4 warga negara asing inisial LY, KZ, ZZ, dan WJ diamankan petugas imigrasi Jakarta Barat di salah satu hunian elit di kawasan Jakarta Barat. Keempat WNA asal Tiongkok ini kedapatan melanggar izin tinggal di Indonesia. Selain itu, keempat WNA tersebut juga terindikasi terlibat dalam kejahatan scamming atau penipuan online jaringan Tiongkok. Target sasarannya tak hanya warga negara asing, melainkan warga negara Indonesia. Modus operandi mereka yakni melakukan penipuan daring yang berkedok aplikasi pembayaran transaksi investasi. Sementara untuk jumlah kerugian para korban masih didalami petugas. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian di sebuah hunian di kawasan Jakarta Barat dan didapat 4 orang warga negara asing berinisial LY berusia 34 tahun, IZ berusia 42 tahun, ZZ berusia 32 tahun, dan BJ berusia 24 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan semuanya berkewarganegaraan Tiongkok, yang diduga melakukan aktivitas scamming atau penipuan online berkedok aplikasi pembayaran. Dalam pemeriksaan tersebut diketahui warga negara Tiongkok berinisial LY menggunakan izin tinggal terbatas, pekerja selaku GM, dan ZZ menggunakan izin tinggal terbatas otoritas, pekerja selaku technical manager, KZ menggunakan izin tinggal terbatas sebagai pekerja marketing manager, dan WJ menggunakan visa travel untuk masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketiga, petugas mengamankan barang bukti berupa 4 buah paspor Tiongkok milik LY, KZ, ZZ, dan WJ, dan 2 paspor warga negara Tiongkok tanpa pemilik, yaitu 41 unit telepon genggam, 13 unit laptop, serta 5 unit monitor komputer yang di dalamnya petugas temukan sejumlah data daftar website malicious advertising atau malvertising dan website pendaftaran akun penipuan simpan dana, foto-foto identitas pengguna, percakapan grup terkait transaksi deposit, serta bukti pencairan dana yang mengarah pada dugaan kegiatan penipuan online berkedok aplikasi pembayaran. Petugas menyita barang bukti paspor, bukti transaksi keuangan, 41 unit telepon genggam, 13 unit laptop, serta 5 perangkat PC. Selanjutnya, Kantor Imigrasi Jakarta Barat akan berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Imigrasi dan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terkait tindak lanjut pemeriksaan terhadap para WNA. Keempat WNA ini dapat dikenakan tindak administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjut. Pemirsa, nasib naas dialami seorang bocah laki-laki 9 tahun di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Telepon genggam miliknya dijamret pria beratribut ojek online saat asik merekam telolet bus yang melintas. Inilah detik-detik usai seorang bocah menjadi korban penjamretan telepon genggam saat sedang berburu bus telolet di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Selasa 19 Mei 2026 pagi. Korban yang baru berusia 9 tahun saat itu tengah mengendarai sepeda listrik bersama sejumlah temannya untuk merekam bus telolet yang melintas. Namun tanpa disadari, seorang pria yang mengenakan atribut ojek online diduga sudah mengintai korban. Saat korban tengah ketika sibuk merekam, pelaku merampas telepon genggam milik korban dan melarikan diri. Aksi pelaku ini membuat warga resah. Orang tua korban kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Petugas melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah korban.
Menurut petugas, telepon genggam yang dibawa kabur pelaku berisi voucher game senilai Rp500.000. Hingga kini unit Reskrim Polsek Ciputa Timur bersama Polres Tangerang Selatan masih terus melakukan penyelidikan mengejar pelaku. Dapat kami jelaskan bahwa memang benar yang ada di semua platform media sosial ada seorang anak laki-laki usia sekitar 9 tahun itu pada saat mengendarai sepeda listrik dan merekam bus telolet ya yang melintas di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rempoha, Kecamatan Ciputa Timur. Kejadiannya itu sekitar pukul 9 pagi. Jadi si bocah itu bersama temennya memang izin ke orang tuanya itu untuk keluar bersama teman-temannya mau merekam bus telolet. Tapi pada saat dia merekam ternyata ada seorang pria yang berkamuflase ya, menggunakan atribut ojol ya, itu memanfaatkan kesempatan untuk mengambil ponsel yang buat merekam bus telolet yang lintas. Dan saat ini kami dari unit Reskrim Polsek Ciputa Timur bersama Polres Tangerang Selatan melakukan penyelidikan secara intens terkait dengan peristiwa ini. Dan Bimas dan Babin Kamtipmas pun sudah datang ke rumah orang tuanya, dan pada saat awalnya kan tidak mau membuat laporan, dan alhamdulillah tadi malam laporan sudah dibuat dan kami ada dan tidak ada laporan tetap kami berbuat ya. Kami masih melakukan proses penyelidikan dan doakan kami semoga perkara ini dapat kami ungkap dengan secepat. Hingga kini, unit Reskrim Polsek Ciputa Timur bersama Polres Tangerang Selatan masih terus melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Petugas mengimbau kepada para orang tua agar lebih memperhatikan putra-putrinya. Kendaraan sepeda listrik sejatinya tidak diperkenankan melintas di jalan raya, dan orang tua juga jangan terlalu bebas memberikan anak di bawah umur beraktivitas sendiri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Jurnalis Info TV laporkan. Pemirsa tidak terima mertuanya ditegur karena menyerobot antrian BBM. Seorang pria menganiaya petugas SPBU perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka lebam di bagian wajahnya. Aksi ini terekam kamera pengawas. Aksi kekerasan terhadap pegawai SPBU terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pegawai SPBU perempuan menjadi sasaran amukan pria hingga mengalami lebam di bagian wajahnya. Aksi kekerasan ini terekam kamera CCTV SPBU, di mana korban dipukuli pelaku saat sedang melayani konsumen membeli bahan bakar minyak. Menurut informasi, aksi pria ini dipicu akibat korban diduga menegur mertuanya yang menyerobot antrian pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Galangan Kapal, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban berinisial SF yang saat itu sedang bertugas secara spontan memberikan teguran kepada mertua pelaku agar tertib mengantri. Di hadapan petugas, pelaku KM mengakui semua perbuatannya. Ia berdalih hilaf dan diselimuti emosi sesaat. Ironisnya, pelaku baru menyadari kalau korban yang dipukul adalah seorang perempuan setelah aksi penganiayaan. Polsek Talo menerima laporan pengaduan dari seorang perempuan inisial SF terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria inisial KM yang mana berawal pada saat mertua dari pelaku diduga hendak menyerobot antrian pada saat pengisian BBM, kemudian ditegur oleh salah satu petugas SPBU yang seorang perempuan, kemudian oleh pelaku tidak menerima dan emosi, kemudian langsung melakukan penganiayaan terhadap petugas SPBU yang mengenai wajah sebelah kiri, sehingga mengakibatkan lebam. Hal tersebut diakui juga oleh tersangka atau pelaku yang mengatakan bahwasanya sesaat setelah dilakukan teguran kepada mertuanya, dia hilaf dan emosi, kemudian menganiaya petugas SPBU tersebut, yang mana pelaku tidak mengetahui bahwasanya yang dipukul itu adalah seorang perempuan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku KM telah diamankan di Polsek Talo. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 466 ayat 1 dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, suasana bahagia di pesta pernikahan mendadak tegang saat aparat kepolisian menangkap sang pengantin pria di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pengantin pria ini ditangkap karena diduga terlibat aksi pencurian sepeda motor. Seorang pengantin pria berinisial H, warga Kecamatan Samara, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditangkap saat resepsi pernikahannya pada Sabtu 16 Mei 2026. H ditangkap karena diduga terlibat aksi pencurian sepeda motor. Tim Resmo Polres Garut bersama Polsek Ibun mendatangi prosesi pernikahan pelaku dengan menyamar sebagai tamu undangan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Momen yang seharusnya menjadi hari paling berbahagia berubah menjadi hari yang paling memalukan bagi mempelai wanita dan keluarganya. Keluarga dan tamu undangan sempat terkejut saat mengetahui mempelai pria dibawa petugas. Diketahui H diduga mencuri sepeda motor di wilayah Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, 2 hari sebelum hari pernikahannya. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas atau CCTV, sehingga identitas pelaku berhasil dikantongi oleh penyidik. Pada hari Sabtu, kebetulan kita siaga sehingga akhir pekan karena liburan panjang, kita dapat informasi dari Polsek Ibun, intinya minta bantuan, minta backup karena kebetulan ada DPO pelaku curanmor inisial H yang kebetulan berdomisili di Garut, tepatnya di Kecamatan Samarang. Karena dia dikejar-kejar, dapat informasi kalau pada hari Sabtu itu akan melaksanakan pernikahan yang kebetulan itu tempatnya di Garut Kota, Kecamatan Garut Kota, tepatnya di Wisma PKRI, Jalan Pasundan. Nah, kita melakukan pemetaan segala macam, koordinasi sama penghulu. Nah, akhirnya kita mengikuti proses itu sampai dengan pertengahan hari, begitu adzan duhur, pelaksanaan itu otomatis pernikahan itu istirahat, nah baru kita melakukan pendekatan dan kita amankan untuk yang diduga pelaku inisial H tersebut. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Hasil penjualan motor curian diduga digunakan oleh pelaku untuk membiayai keperluan pernikahan. Alih-alih menikmati masa bulan madu bersama istrinya, H kini harus menjalani pemeriksaan dan mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi premanisme bersenjata api yang menggegerkan warga Kabupaten Musirawas, Sulawesi Selatan berhasil diungkap pihak kepolisian. Petugas mengamankan 3 orang pelaku penembakan yang ternyata dilatari perebutan jatah pengawalan mobil tangki pengangkut CPO. Aksi penembakan secara brutal sempat menggegerkan warga Dusun 6, Desa Semete, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas pada Senin 18 Mei 2026. Kedua korban bernama Edo dan Sansai tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok orang tak dikenal dan langsung diberondong tembakan senjata api. Para pelaku kemudian melarikan diri menggunakan 2 unit mobil dan sempat memicu suasana mencekam di sekitar permukiman warga desa. Tak butuh waktu lama, tim gabungan Satreskrim Polres Musirawas yang melakukan pengejaran intensif dan juga berhasil meringkus komplotan pelaku. Dari 5 orang pelaku, 3 diantaranya masing-masing berinisial J, L, dan A berhasil diciduk oleh petugas. Selain para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepucuk senjata api rakitan yang sempat dibuang oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan mendalam, aksi penembakan nekat ini dilatari perebutan jatah pengamanan atau pengawalan mobil truk tangki pengangkut CPO yang melintas di kawasan tersebut. Kedua kelompok diketahui sudah lama terjebak konflik perebutan lahan premanisme. Mana terjadi perebutan pengawalan terhadap kendaraan pengangkut CPO di lokasi tersebut oleh pelaku dan korban. Dan pada saat di TKP sebelum terjadinya penembakan tersebut, para pelaku diduga beradu mulut dan terjadi perkelahian dan berujung pada penembakan.
Satu korban mengalami luka tembak di bagian lengan, satu korban lagi mengalami luka tembak di bagian leher. Saat ini korban sedang dirawat di rumah sakit di Yarong Sirawas. Motifnya bang, perebutan? Untuk motifnya, para pelaku dan korban ini berebutan yaitu pengamanan ataupun pengawalan angkutan CPU. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan perburuan terhadap 2 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya dan juga masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara itu, kedua korban penembakan hingga kini masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka tembak serius. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 dari 4 pelaku pencurian sepeda motor spesialis minimarket didor aparat kepolisian Polsek Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku yang didor karena melawan dan menodongkan senjata api kepada petugas saat akan ditangkap. Aksi menegangkan mewarnai upaya penangkapan komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, petugas kepolisian dari unit reskrim Polsek Kramat Watu tampak terlibat baku hantam di jalanan saat akan meringkus keempat pelaku. Perlawanan sengit terjadi karena 2 dari 4 pelaku kedapatan membawa senjata api rakitan jenis revolver. Kedua pelaku bahkan nekat menodongkan senjata api tersebut ke arah petugas saat akan dikungkung. Karena membahayakan nyawa petugas, 1 orang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 di antara pelaku merupakan residivis kasus serupa yang kerap beraksi di wilayah Jabodetabek. Penangkapan ini sekaligus menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terkait maraknya aksi pencurian motor di area parkir minimarket. Pelaku merupakan residivis curanmor, TKP-nya lumayan banyak. Dengan menggunakan selfie, pelaku beraksi. TKP tersebut berawal dari Kramat, di salah satu minimarket. Adanya laporan dari masyarakat, kita lakukan olah TKP secara intensif sehingga diketahui pelakunya. Kita lakukan penyelidikan dan akhirnya alhamdulillah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Dari tangan komplotan ini, polisi menyita barang bukti berupa senjata api rakitan beserta amunisinya, serta 2 unit sepeda motor hasil kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini mendekam di sel tahanan dan terancam dijerat pasal 360 Junto pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aparat kepolisian Sares Narkoba Polres Musirawas, Sumatera Selatan menggagalkan peredaran sabu lebih dari 2 kg dan puluhan butir pil ekstasi lintas kabupaten. Pelaku diamankan beserta barang bukti yang disembunyikan di dalam jok sepeda motor. Inilah momen saat tim Elang Musi Satres Narkoba Polres Musirawas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dicurigai membawa narkotika di Desa Muara Megang. Petugas menemukan narkotika dari balik jok sepeda motor yang tersusun rapi dan berlapis. Barang haram ini ditemukan dalam kantong plastik, tas kulit, dan dibungkus lagi dengan plastik emas. Bertuliskan Porsche, guna mengelabui penglihatan petugas. Tersangka berinisial H, seorang buruh asal Lubuk Linggau, tak berkutik saat diringkus petugas. Sebelumnya pelaku sempat berupaya melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya saat hendak dihentikan oleh anggota yang sudah melakukan pengintaian. Petugas menyita 2 paket besar sabu dengan berat kurang lebih 2037 gram, serta 5 plastik klip sedang berisi sabu seberat 53,44 gram. Selain sabu, petugas juga mengamankan 20 butir pil ekstasi siap edar. Ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Musirawas, seperti apa, Pak? Baik, dapat kami informasikan terkait dengan pengungkapan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Musirawas, yang mana berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi, di mana jumlah narkotika jenis sabu yang dibawa itu adalah seberat 2 kg, kemudian narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 butir, yang mana pelaku merupakan warga dari Lubuk Linggau, dan pelaku diamankan di jalan, tepatnya di jalan di Musirawas, pada saat sedang akan mengantarkan narkotika jenis sabu itu kepada seseorang. Untuk status daripada tersangka saat ini sudah dilakukan pemeriksaan, dan hasil interogasi dari
penyidik bahwasanya pelaku merupakan pengedar yang akan mengedarkan narkotika jenis sabu yang dibawanya dari Linggau menuju ke Musirawas. Hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku narkotika diperoleh dari seorang bandar di wilayah Kabupaten Musirawas Utara dan akan diserahkan kepada seorang pemesan di wilayah Musirawas. Saat ini petugas tengah melakukan pengejaran terhadap 2 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam jaringan ini. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga desa Penyambrangan Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas yang mengapung di Sungai Ciujung sekitar Bendungan Pamayaran Baru pada Rabu 20 Mei 2026 sore. Petugas Basarnas Provinsi Banten bersama petugas gabungan berusaha mengevakuasi jenazah tanpa identitas yang mengambang di tengah aliran Sungai Ciujung, tepatnya di dekat Bendungan Baru Pamarayan, Kecamatan Cikesal, pada Rabu 20 Mei 2026 sore. Mayat pertama kali ditemukan seorang warga yang hendak mencari ikan di sekitar sungai. Melihat ada jenazah yang mengapung, saksi mata langsung melaporkan kejadian ke petugas kepolisian sektor Cikesal. Petugas gabungan polisi, Basarnas, dan TNI menggunakan perahu karet menarik jenazah dari tengah sungai menuju tepian. Pada identifikasi awal, petugas tidak menemukan adanya ciri-ciri khusus maupun kartu identitas pada tubuh korban. Hal ini dikarenakan kondisi fisik jasad yang sudah membengkak dan rusak karena diperkirakan sudah lama berada di dalam air. Diketahui penemuan mayat di Desa Penyambrangan ya, di Bendungan, namun untuk identitas sementara belum kami ketahui. Dievakuasi dan sudah ditemukan, akan dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi selanjutnya. Jenis kelamin Jenis kelamin laki-laki. Kalau diduga kenapa dong? Untuk sementara belum ada tanda-tanda atau motif diduga akibat apa atau tindak pidana apa. Informasi jam 17.00 ada laporan dari warga, kemudian menghubungi masyarakat, menghubungi Babin Kamtibmas kami, kemudian kami berkoordinasi dengan Basarnas. Ya, nanti kami melalui Babin Kamtibmas dan jajaran akan menginformasikan terkait korban agar supaya bagi keluarga yang merasa kehilangan agar bisa menghubungi polsek terdekat, terutama Polsek Cikesal, kemudian untuk bersama-sama atau kami antar ke RS Bayangkara. Guna memastikan penyebab pasti kematian serta mengetahui apakah korban merupakan korban tindak pidana atau bukan, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera datang dan melapor ke Rumah Sakit Bayangkara atau Mapolsek Cikesal. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah lapak pedagang hewan kurban di sepanjang Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat dibongkar paksa petugas Satpol PP. Lapak pedagang hewan dibongkar akibat berjualan di atas trotoar. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Puluhan lapak pedagang hewan kurban yang berada di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Mei 2026 pagi mendadak ramai didatangi petugas Satpol PP. Kedatangan petugas untuk melakukan penertiban terhadap lapak pedagang hewan kurban yang nekat mengokupasi trotoar sebagai tempat penampungan hingga penjualan hewan kurban. Tidak hanya membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga harus mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban mulai dari kambing hingga domba. Satu persatu hewan kurban tersebut digiring dan diangkut ke atas mobil bak terbuka untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat, Purnama Hasudungan Panggabean mengatakan, selain melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, keberadaan lapak penjual hewan kurban di atas trotoar juga dinilai telah merampas hak para pejalan kaki. Hari ini kita akan melaksanakan penataan di trotoar yang ada di wilayah Jakarta Pusat, ya, di mana trotoar dipakai oleh teman saudara
kita yang berjualan hewan kurban. Tetapi seperti kita ketahui sesuai dengan Perda 8 tahun 2007 ya, pasal 25 ya, dan juga bahwa trotoar kan harus bebas dari segala kegiatan usaha. Jadi untuk itu sebelum kita melaksanakan penataan hari ini, kita sudah melaksanakan sosialisasi lebih dahulu seminggu sebelumnya ya. Jadi hari ini kita kembali karena mereka juga belum melaksanakan keluar ya dan trotoar. Jadi hari ini kita akan menghimbau kembali supaya mereka mengosongkan trotoar dari usahanya ya. Pasca penertiban, pihak Satpol PP berjanji terus melakukan pengawasan secara berkala di kawasan ini. Langkah ini diambil agar pedagang tidak kembali datang menyalahgunakan fungsi trotoar. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dua gudang tempat penyimpanan sumpit dan bara sopi di Kampung Cilampe, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, hangus terbakar pada Kamis 21 Mei 2026 dini hari. Dalam rekaman video amatir, kobaran api melahap satu gudang yang menjadi penyebab kebakaran sebelum merambat ke bagian pabrik di sebelahnya. Komandan Pos Pemadam Kebakaran Kosambi, Husni, mengatakan kebakaran bermula dari pabrik sumpit yang diduga menjadi akibat korsleting listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar, kemudian dengan cepat merambat ke bagian gudang penyimpanan barang online yang berada di sebelahnya. Petugas yang berada di lokasi berusaha melakukan pemadaman selama hampir 4 jam dengan menerjunkan 30 personil gabungan dengan 7 unit mobil pemadam. Ini yang terbakar, yang pertama gudang sopi, yang kedua gudang penyimpanan pembuatan sumpit ya, sumpit makanannya ayam itu ya. Terus yang ketiga itu rumah tinggal, karena imbas saja. Rumah kosong atau? Rumah kosong. Oh, ini kejadiannya jam berapa sih? Ini untuk kejadian pada pukul 02.30 atau sekitar setengah 3 pagi ya. Awal mula kejadian kebakaran kita informasi dari warga bahwa terjadi kebakaran di gudang penyimpanan sumpit ya. Terus anggota langsung meluncur ke TKP, pelaksanaan pemadaman. Bang, dari api berasal dari gudang yang mana Bang pertama? Untuk api dari gudang penyimpanan sumpit itu ya, asal api dari situ. Untuk dugaan sementara Bang? Jadi untuk asal api, dugaan sementara kita dari Polsekting Distrik. Ada berapa anggota yang diterjunkan Bang? Untuk kita yang diterjunkan anggota kurang lebih 30 orang dari bantuan-bantuan pos terdekat. Unitnya berapa unit Bang? Untuk unit kita ada 7 unit dan dibantu oleh 1 unit dari Koramil Truk Naga. Bang, ada kesulitan nggak proses pemadaman? Untuk sementara ini untuk proses pemadaman tidak ada kesulitan karena kita berdekatan dengan sumber air. Untuk korban jiwa? Untuk korban jiwa kita tidak ada. Jadi untuk yang rumah yang terdampak kebakaran juga sudah dievakuasi ke tempat kerabatnya. Untuk kerugian Bang, ditaksir berapa? Untuk sementara ini mungkin kerugian ditaksir kurang lebih 3 miliar. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Rekaman CCTV memperlihatkan saat dua kelompok gangster terlibat bentrokan di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu dini hari 20 Mei. Kedua kelompok gangster yang membawa berbagai jenis senjata tajam ini saling serang di atas sepeda motor. Beberapa di antaranya berlarian di tengah jalan raya. Dalam peristiwa ini, seorang remaja yang diduga terlibat dalam bentrokan dua kelompok gangster ini terluka pada bagian kepala setelah terkena bacokan celurit berukuran besar. Pada Kamis sore, Kepala Dusun Talagasari mengatakan bentrokan gangster ini bukan kali pertama terjadi di wilayahnya. Tawuran gangster sudah sering terjadi terutama pada akhir pekan.
Warga pun mengaku resah dan juga ketakutan saat akan beraktivitas pada dini hari. Mereka meminta pihak kepolisian untuk meningkatkan patroli di jam rawan tawuran tersebut. Lumayan sering, Mbak. Lumayan sering. Mungkin cuman letaknya aja posisi agak menjauh ke sana sebelah sana ya. Agak sering ada sih, nggak terlalu memang. Sejujurnya kami sangat resah sekali dengan kejadian ini karena memang pertama mengganggu ketentraman saat malam hari. Kami juga, saya sebagai kepala dusun dan warga meminta tolong kepada aparatur pemerintah dan aparat setempat untuk segera mengevakuasi ini dan kami ingin damai sih intinya, Pak. Unit Reskrim Polsek Cikupa yang melakukan penyelidikan sudah berhasil mengamankan 8 remaja yang terlibat dalam tawuran tersebut untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan sementara, bentrokan dua kelompok gangster itu terjadi dipicu saling ejek di media sosial. Mereka akhirnya membuat janji untuk melakukan tawuran. Dari hasil patroli cyber dan keterangan para remaja yang kami tangani, mereka janjian melalui media sosial, melalui Instagram. Untuk kegiatan preventif, kami dari Polsek Cikupa akan terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis di tempat-tempat rawan maupun di jam-jam rawan terjadinya kejahatan maupun tindak pidana. Unit Reskrim Polsek Cikupa saat ini masih melakukan pengejaran terhadap 1 orang remaja yang melakukan pembacokan terhadap lawannya saat bentrokan terjadi. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kebakaran melanda kampus Bina Nusantara atau BINUS, kampus Anggrek di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Dalam rekaman video yang viral, asap tebal terlihat membumbung tinggi dari titik kebakaran di dalam kampus. Petugas beserta armada pemadam kebakaran nampak berjejer di area kampus, di sisi Jalan Rawabelong, Palmerah. Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Saiful Kafi, mengkonfirmasi peristiwa kebakaran ini terjadi pada Jumat 22 Mei 2026 pagi. Menurutnya, kebakaran pertama kali dilaporkan pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian tim pemadam kebakaran Jakarta Barat tiba di lokasi pada pukul 5:40 waktu Indonesia Barat. Sekitar 5 unit pemadam berkekuatan 30 personil yang dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Meski demikian, belum diketahui ruangan yang terbakar dan penyebab awal kemunculan api sehingga memunculkan asap tebal. Hingga sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, petugas masih melakukan operasi pemadaman kebakaran di lokasi kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga dalam keadaan mabuk berat, seorang pemuda nekat melakukan aksi pelecehan seksual terhadap sejumlah wanita penumpang kereta. Seorang pria bertelanjang dada babak belur dihajar warga di Jalan Stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Pria pelaku pelecehan seksual ini tak berkutik saat dibekuk petugas sekuriti Stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk itu diamankan paksa setelah sebelumnya menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku terhadap sejumlah penumpang wanita kereta komuter lain. Para korban yang baru saja keluar dari stasiun langsung dipeluk, dicium, dan diraba di bagian dada. Akibatnya para korban lari ketakutan sambil menjerit yang memancing kemarahan sejumlah warga. Ini seperti pelecehan seksual sih Pak. Dia soalnya peluk penumpang yang mau nyebrang. Sama dia dipeluk langsung dicium. Langsung dicium? Iya. Jalan tadi loncat pagar. Jadi penumpang perempuan yang tadi turun dari kereta, itu payudaranya dipencet-pencet sama dia. Orang kabur jadinya. Terus mabuk atau gimana Bang tadi Bang? Sepertinya karena mabuk sih. Nah terus tempat dipukulin atau gimana? Langsung diamanin atau gimana tadi? Diamanin tadi. Tapi ada beberapa orang yang mukul dia juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Menteng. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut, pemirsa. Sejumlah lapak pedagang hewan kurban yang berdiri di atas trotoar di sepanjang Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat dibongkar paksa petugas Satpol PP pada Kamis 21 Mei 2026 pagi. Pemirsa, tidak hanya membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga harus mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban yang sengaja ditampung di atas trotoar.
Puluhan lapak pedagang hewan kurban yang berada di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Mei 2026 pagi mendadak ramai didatangi petugas Satpol PP. Kedatangan petugas untuk melakukan penertiban terhadap lapak pedagang hewan kurban yang nekat mengokupasi trotoar sebagai tempat penampungan hingga penjualan hewan kurban. Tidak hanya membongkar lapak bambu dan terpal, petugas juga harus mengevakuasi puluhan ekor hewan kurban mulai dari kambing hingga domba. Satu persatu hewan kurban tersebut digiring dan diangkut ke atas mobil bak terbuka untuk dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat, Purnama Hasudungan Panggabean mengatakan, selain melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, keberadaan lapak penjual hewan kurban di atas trotoar juga dinilai telah merampas hak para pejalan kaki. Hari ini kita akan melaksanakan penataan di trotoar yang ada di wilayah Jakarta Pusat, ya, di mana trotoar dipakai oleh teman saudara kita yang berjualan hewan kurban. Tetapi seperti kita ketahui, sesuai dengan Perda 8 Tahun 2007, ya, pasal 25 ya, ada juga bahwa trotoar kan harus bebas dari segala kegiatan usaha. Jadi untuk itu, sebelum kita melaksanakan penataan hari ini, kita sudah melaksanakan sosialisasi lebih dahulu, sebulan sebelum, seminggu sebelumnya, ya. Jadi hari ini kita kembali karena mereka juga belum melaksanakan keluar ya dan trotoar. Jadi hari ini kita akan menghimbau kembali supaya mereka mengosongkan trotoar dari usahanya, ya. Pasca penertiban, pihak Satpol PP berjanji terus melakukan pengawasan secara berkala di kawasan ini. Langkah ini diambil agar pedagang tidak kembali datang menyalahgunakan fungsi trotoar. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, memilih lokasi lapak hewan kurban yang tepat memang sangat menentukan laris tidaknya dagangan. Lokasi yang strategis bukan hanya soal ramai dilalui orang, tetapi juga harus aman secara hukum atau tidak mengganggu ketertiban umum. Berikut tips memilih lokasi lapak hewan kurban yang benar agar keuntungan bisa maksimal dan aman secara hukum. Pemirsa, tips yang pertama, mengurus izin menggunakan lahan kepada pemilik lahan, termasuk izin ke kelurahan dan kecamatan setempat sebelum mendirikan lapak. Dan tips yang kedua, tidak dianjurkan mendirikan lapak di trotoar, bahu jalan, dan fasos-fasum. Hal ini tertuang dalam peraturan daerah tentang ketertiban umum. Dan tips yang ketiga, pemirsa, pilih lokasi lapak yang ramai, mudah diakses calon pembeli, dan memiliki parkir yang memadai. Dan tips yang keempat, pemirsa, pilih lokasi yang teduh, dekat dengan sumber air bersih, dan jaga kebersihan lapak, agar kenyamanan dan juga kesehatan hewan bisa terjaga. Tips yang terakhir, pemirsa, kelima, buat sistem pendukung lain seperti listrik, lampu, dan toilet umum untuk menjaga kenyamanan bertransaksi dengan calon pembeli. Pemirsa, demikian tips memilih lapak hewan kurban yang harus diperhatikan. Ingat, memilih lokasi lapak hewan kurban yang tepat bisa meningkatkan keuntungan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.